Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rozwa Melani dengan NIM 2025011027. Hari ini saya akan memaparkan jawaban saya di pertemuan ke-15 pengantar ekonomi. Yang pertama yaitu ada peran sistem ekonomi Indonesia dalam mengurangi ketimpangan. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila yang memberi peran aktif pada negara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik antar individu maupun antar daerah. Upaya yang dilakukan untuk antara lain yaitu pemerataan akses, pendidikan dan pelatihan kerja, pajak progresif, bantuan sosial, penguatan UMKM dan koperasi, serta pembangunan wilayah yang merata. Nah, contoh programnya yaitu kredit usaha rakyat, yang mana ini untuk membantu UMKM untuk mengakses modal dan menciptakan lapangan kerja. Program ini efektif tetapi masih lebih mudah diakses di wilayah perkotaan dibanding daerah terpencil. Selanjutnya itu ada dana desa, mendorong pembangunan infrastruktur, padat karya dan juga BUMDes. Dampaknya positif bagi desa meski efektivitasnya bergantung pada kapasitas aparatur dan juga pengawasan. Yang kedua yaitu ada dampak globalisasi terhadap sistem ekonomi Indonesia. Globalisasi ini membawa manfaat dan juga tantangan. Nah, di satu sisi, investasi asing, ekspor, dan juga alih teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses pasar global. Namun, di sisi lain Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi harga global karena ketergantungannya pada ekspor komoditas dan juga impor barang modal. Nah, saat ini Indonesia mulai beralih dari sekedar pengekspor bahan mentah ke bagian dari global value chain, yang mana dengan menekankan nilai tambah dan juga kualitas produk. Contoh konkretnya yaitu UMKM dan juga industri kreatif seperti batik dan juga kerajinan sosial kini bisa menembus pasar internasional melalui platform digital. Nah, sekaligus memberikan budaya dan juga meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem ekonomi untuk menghadapi tantangan global. Nah, menghadapi perubahan iklim, disrupsi teknologi dan juga krisis ekonomi di Indonesia perlu mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan juga berkeadilan. Fokus utamanya yaitu ekonomi hijau, ekonomi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Yang kedua yaitu transformasi digital inklusif, yang mana meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan juga pelatihan. Yang keempat, pertanian dan pariwisata berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu peran BUMN dalam sistem ekonomi Pancasila. BUMN itu berperan mengelola sektor strategis seperti energi, transportasi, dan juga pangan demi kepentingan rakyatnya. Nah, fungsinya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan sosial, stabilitas harga, dan juga akses layanan publik. Namun, pengelolaan BUMN saat ini dinilai belum optimal karena BUMN perlu menegaskan kembali perannya sebagai alat negara untuk memperkuat sinergi dengan UMKM dan tidak mendominasi pasar secara berlebihan. Yang kelima yaitu ada ekonomi kerakyatan atau UMKM dan koperasi. Ekonomi kerakyatan adalah penekanan asas kekeluargaan dan juga keadilan. Koperasi membantu rakyat kecil untuk mengakses modal dan kebutuhan bersama. UMKM yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi dari bawah. Meski sudah berjalan, efektivitasnya masih terbatas karena kendala modal dan juga manajemen, inovasi dan juga pemanfaatan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.